Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususan murid dan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Andong. Sebagai sesama murid dan santri, mari kita bersama-sama belajar, memahami, mengamalkan dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, khususan Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Abage Haji Mas'ud Taha rahimahullah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun iman yang pertama. Sebab kita sudah membahas rukun Islam yang 5 dan target kita adalah membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Bab iman kepada Allah. Al-imanu huwa nurun yadkhulu fi qalbil mu'min bifadlihi wa karumihi hatta ya'rifa khaliqahu bitauhidi. Iman adalah nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa ma'rifat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min Al-Mujadalah. Kemudian al-imanu ala khamsati aujuhin. Ada jenis iman. Yang pertama, imanun matbu, iman yang tetap, yaitu imannya malaikat. 2, iman yang maksum, terjaga, yaitu imannya para nabi, naik dan naik. 3, iman makbul, yaitu imannya orang mukmin. 4, imannya yang mauquf, berhenti, yaitu imannya ahli bid'ah, ahli maksiat, turun. Maka ada qaul al-iman yazidu wa yanqusu. Yazidu bid'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman naik ketika taat dan turun ketika maksiat. 5, imanun mardud, yang tertolak, yaitu imannya orang-orang munafik hanya di lisan, tidak di hati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal. Di antara tanda mukmin sejati antara lain ketika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Setelah itu mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizkinya. Al-imanu fahuwa at-tasdiq bil qalbi. Iman adalah membenarkan dengan hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, ikrar dengan lisannya, wa amalun bil arkan, kemudian amal dengan perbuatannya. Maka tugas manusia mencari, menjemput hidayah, memupuk dan meningkatkan keimanan tersebut. Dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan, al-imanu arba'u maratib. 1, iman munafik. 2, iman mukmin ammah, hanya dengan hati dan lisannya, tidak dengan perbuatannya.
Ketiga, iman muqarrabun, ahli mahabbah pada Allah. Ini sempurna dengan hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya. Yang keempat paling tinggi, iman ahli fana, tenggelam pada tauhid, tenggelam pada makrifat musyahadah. Ini adalah makrifat khosoh. Sebagaimana sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nazartu rabbi bi'aini qalbi fakultu la syakka anta anta. Saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Saya katakan, engkau adalah engkau wahai Tuhanku, tidak ada keraguan. Wa qala Syekh Hasan Asy-Syadzili, inna lananzura ilallah bi'ainil iqan wal iman. Saya melihat Allah dengan keyakinan dan iman. Fa ghnana dzalika an iqamatid dalil, maka saya tidak butuh dalil. Maka dari ilmu yakin naik ainul yakin, kemudian hakul yakin. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una su'bah. Cabang iman ada 77. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Afdalnya cabang iman adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan serendah-rendahnya iman adalah membersihkan jalan. Wal haya subah minal iman, dan malu kepada Allah, malu maksiat dan seterusnya sebagian cabang dari iman. Maka ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, para nabi, hari akhir, qadar. Ada lagi iman kepada yaumul ba'as, bangun dari kubur, mahsyar, surga, neraka, cinta Allah, itu termasuk cabang-cabang iman. Takut dengan siksa Allah, harapan penuh dengan rahmat Allah, tawakal, cinta Nabi, takzim pada pangkat Nabi, dan seterusnya. Itu sebagian dari cabang-cabang iman. Selanjutnya dalam kitab Aqidatul Awam yang biasa kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Orang mukallaf wajib ma'rifat, mengenal kepada Allah. Mengenal kepada Allah ada dua. Satu, ma'rifat ammah. Ini yang akan kita bahas. Yang kedua, ma'rifat khosoh, yaitu makom ihsan, yang nanti kita bahas di bab ihsan. Kaifal iman billahi ta'ala ijmalan. Iman secara global kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah muttasifun bijami'i sifatil kalam. Allah bersifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan jauh maha suci dari sifat cacat dan kekurangan. Kemudian iman secara rinci, kita harus tahu bahwa Allah sifatnya wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Jadi sifat Allah tidak terbatas. Yang wajib kita ketahui 20. Wujud, Allah wujud.
dalil aklinya, yaitu wujudnya makhluk alam semesta ini. Dalil naklinya qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Al-ayat surat Ar-Rum. Wujud kita baqa, kemudian mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk, baik zatnya, sifatnya, atau afalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian qiyamu binafsi wahdaniyah. Wahdaniyah baik dalam zat, sifat, dan afalnya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Kila, wujud adalah sifat nafsiyah, dirinya zatnya Allah. Kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah, disebut salbiyah, menolak sifat-sifat kebalikannya. Kemudian kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, disebut sifat ma'ani, yaitu sifatiyah. Kemudian kaunu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman, disebut ma'nawiyah atau zatiyah. I'lam anna ilmallah la yusabihu ilmana. Ketahuilah bahwa ilmunya Allah tidak seperti ilmu kita. Kudratnya Allah tidak seperti kudrat kita. Iradatnya Allah tidak seperti iradat kita. Hayat hidupnya Allah enggak seperti hayat hidup kita. Sama mendengar, melihat, kalam, semua tidak seperti kita. Karena kalam Allah bila sautin wala harfin. Makanya la ya'lamullah illallah. Enggak ada yang tahu hakikinya Allah kecuali Allah sendiri. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafilihi. Sifat jaiznya Allah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarku. Jaiz, boleh, bebas, tidak ada yang perintah, tidak ada yang melarang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kemudian wal mustahilu dittu kulli wajibin fa fadli khamsina bihukmin wajibin. Sifat mahalnya Allah 20, yaitu kebalikan sifat wajib. Maka orang mukallaf wajib tahu akidah 50. Satu, sifat wajibnya Allah yang harus kita ketahui 20, mohalnya 20, jaiznya 1. Sifat wajibnya Rasul yang harus kita ketahui 4, mohalnya 4, jaiznya 1, jumlah 50. Jadi ilmu tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah, bahwa kita yakin mengesahkan kepada Allah, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, menggerakkan, menguasai, menciptakan,
memberi rizki dan seterusnya, yang mendominasi seluruhnya didominasi oleh Allah. Tauhid uluhiyah, yaitu yang disembah-sembah, yang diagung-agungkan, yang dipuji-puji hanya Allah satu-satunya, yang disungkemi daun-daunnya, yang dipatuhi, yang disanjung-sanjung dan seterusnya. Maka sifat 20 tersebut adalah sifat dzat, kemudian Asmaul Husna adalah sifat af'al. Maka sebelum belajar tauhid uluhiyah dan rububiyah, pelajari dahulu aqaid 50, semua itu ada di dalamnya. Tauhid af'al Allah yang biasa kita baca dalam Asmaul Husna, Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Maliku Ya Kudus Ya Salamu Ya Mu'min Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar Mutakabbir Ya Khaliku Ya Bari Ya Musawwiru Ya Ghaffar Ya Qaharu Ya Wahab Ya Razzaku Ya Fattah Ya Alimu Ya Qabid Ya Basitu Ya Khafid Ya Rafi'u Ya Mu'iz Ya Mudhillu Ya Sami Ya Basiru Ya Hakam Ya Adlu Ya Latifu Ya Khabiru Ya Halim Ya Azimu Ya Ghafur Ya Syakuru Ya Alim Ya Kabiru Ya Hafid Ya Muqitu Ya Hasib Ya Jalilu Ya Karim Ya Raqibu Ya Mujib Ya Wasi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ba'ithu Ya Syahid Ya Haqqu Ya Wakilu Ya Qawiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Muhsi Ya Mubdi'u Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadiru Ya Muqtadir Ya Muqaddimu Ya Muakhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Zahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Barru Ya Tawwabu Ya Muntakimu Ya Ghafur Ya Muntakimu Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali Wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Darru Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baki Ya Warisu Ya Rashidu Ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu. Semoga kita semua menjadi ahli tauhid, ahli mahabbah, ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya, dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan daun-daun tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.